Bab 21. Apakah dia anak biasa? Tuan Ou yang masih belum punya pacar? Kalau begitu, mari kita kenalkan dia dengan teman sekelasku malam ini, kata Su Yaying sambil menyeringai. Dia benar-benar mengerti tipe orang seperti apa Tuan Ou yang itu. Entah sudah berapa banyak wanita dari keluarga baik-baik yang telah disakitinya. Satu-satunya alasan dia ingin mengenalkan Lin Roro kepadanya adalah agar dia bisa melihat Tuan Ou yang mencampakkannya setelah itu. Ketika Zhao Xie mendengar ini, dia mengerti motifnya. Dia menyeringai sambil mencubit pipinya pelan dan berkata, "Kau nakal sekali, tapi aku menyukainya, haha. Jika teman sekelasmu tidur dengan Tuan Ouyang, itu akan sangat menguntungkan bagi kita." Kedua orang itu tersenyum bersama. Mereka benar-benar pasangan yang menyebalkan. Lin Roro tersenyum licik, lalu berkata, "Aku tahu. Dia bermaksud mempermainkanku. Aku memilih tipe orang yang kujadikan teman dan itu membuatku bahagia. Jadi, apa masalahnya jika pacarnya orang berpengaruh?" Ye Qian menatapnya dengan tatapan kosong, lalu segera tersenyum. Sepertinya dia telah meremehkan Lin Roro. Gadis kecil ini ternyata pintar. Setelah kedua orang itu selesai makan dan hendak membayar tagihan serta pergi, seorang wanita muda yang sudah menikah mendekati mereka. Wanita itu menatapnya dengan saksama lalu berkata dengan suara penuh emosi, "Dermawan, benarkah Anda?" Ternyata itu adalah pemilik restoran Langmen, Ji Mengking. Dia telah mengawasinya dari kantornya. Ketika dia melihat pria itu hendak pergi, dia akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung berjalan ke arah mereka. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu Ye Qian lagi. Lin Roro menatap Ji Mengking dengan heran, lalu ia menoleh ke arah Ye Qian, sama sekali tidak mengerti situasi tersebut. Ia tidak mengerti mengapa Ji Mengking, tanpa alasan yang jelas, memanggil Ye Qian, dermawan. Mungkinkah Ye Qian telah menyelamatkannya dari sesuatu? Ye Qian tidak tampak terkejut. Dia menatap wanita itu dengan tatapan kosong lalu berkata dengan heran, "Apakah aku mengenalmu?" "Dermawan, Anda tidak ingat? Di negara F, jika bukan karena Anda, saya pasti sudah mati di negeri asing. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda seumur hidup saya," jawab Ji Mengking dengan tulus. Ye Qian menatap Ji Mengjing dengan saksama dan, dengan susah payah, mencoba mengingat. Dia merasa wanita di hadapannya agak familiar. Ya, dia sepertinya gadis yang sama seperti dulu ketika seorang penasihat keuangan memintanya untuk menyelamatkan putrinya dari pedagang senjata di negara F. Dia membawa kelompok Wolfangnya sendiri untuk melenyapkan mereka sepenuhnya, dan setelah itu ketika mereka pergi untuk menyelamatkan para sandera, ada gadis ini. Ye Qian dapat mengetahui dari penampilannya bahwa dia berasal dari Tiongkok, jadi dia tidak meminta uang dari keluarga sandera seperti yang dia lakukan untuk sandera lainnya, tetapi malah memberinya uang agar dia bisa pulang. Ye Qian bukanlah tipe orang yang menjalankan bisnis dengan kerugian. Saat itu mereka telah menyelamatkan banyak sandera. Dia tidak bisa hanya menerima imbalan dari penasihat keuangan itu. Keluarga sandera lainnya tentu saja juga harus membayarnya kembali. Ketika anggota keluarga sandera tersebut mendengar bahwa kerabat mereka telah diselamatkan, mereka tidak peduli dengan uang. Mereka sangat gembira, dengan antusias menyetorkan uang ke rekening banknya. Adapun Ji Mengkin, dia mempertimbangkan untuk meminta keluarganya membayar uang tebusan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa dia hanya memiliki seorang putri kecil, hatinya melunak. Jadi, dia tidak hanya tidak meminta uang, tetapi juga memberinya uang agar dia bisa pulang. Ji Mengking menggunakan uang itu untuk membuka restoran ini. Berkat kerja kerasnya, restoran itu mulai berkembang, tetapi dia mengerti dengan jelas siapa yang memberinya semua ini. Jika bukan karena Ye Qian, dia tidak akan memiliki kehidupan seperti sekarang. Dia pasti sudah meninggal jauh lebih cepat di negeri asing dan putrinya akan menjadi yatim piatu. "Oh, sekarang aku ingat. Jangan panggil aku, dermawan." Mendengarnya terasa canggung. "Panggil saja aku Qian," kata Ye Qian sambil tertawa. "Tuan, begitu saya kembali ke negara ini, saya mencari kabar tentang Anda. Saya ingin membalas budi Anda. Tetapi tidak ada informasi sama sekali tentang Anda. Jika hari ini kita tidak pernah bertemu, saya tidak tahu kapan saya bisa membalas budi Anda," kata Ji Mengking. Ye Qian berpikir, jika kau benar-benar bisa menemukan kabar tentangku, itu akan sangat aneh. Begitu banyak kepala negara yang mencoba mencariku tetapi tidak dapat menemukanku, apalagi kau. Dia tersenyum tipis dan menjawab, "Ah, lupakan saja. Saat itu hanya keberuntungan." Meskipun itu hanya keberuntungan,
hidup saya diselamatkan oleh Anda. Tuan, jika memungkinkan, saya ingin mentraktir Anda makan, sebagai balasan atas jasa Anda menyelamatkan saya hari itu. Mohon setuju, kalau tidak saya tidak akan merasa tenang seumur hidup saya, kata Ji Mengking. Ye Qian menjawab, baiklah. Kalau ada waktu, aku pasti akan pergi. Pak, lalu bagaimana saya bisa menghubungi Anda? Tanya Ji Mengking penuh harap. Ye Qian bergumam sejenak, lalu menjawab, aku akan memberimu nomorku. Jika waktunya tiba, hubungi saja aku. Setelah mengatakan itu, dia memberikan nomor ponselnya kepada Ji Mengking, dan Ji Mengking menerimanya dengan serius. Kemudian dia menjawab, kita masih ada urusan malam ini, mari kita bicara lagi lain kali. Pelayan? Ye Qian menjawab dan mulai memberi isyarat kepada pelayan untuk datang. Pak, tidak perlu begitu. Ini akan menjadi traktiranku, kata Ji Mengking. Hah? Ye Qian menatapnya dengan tatapan kosong, lalu berkata, bukankah ini terlalu mahal? Seluruh hidangan ini akan menelan biaya sekitar 30 hingga 40 ribu. Saat itu, ia baru saja mendengar dari Ji Mengking bahwa ia bukan orang kaya sehingga ingin menolak. Ji Mengking selalu berencana membuka restoran bergaya barat. Saat itu ia pergi ke negara F untuk mengamati manajemen dan gaya restoran barat. Kemudian ia tanpa sengaja tertangkap oleh pedagang senjata. Ia sudah menganggap dirinya mati, siapa sangka ia akan bertemu Ye Qian. Saat itu ia tidak kaya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang harus bekerja dan membesarkan seorang anak perempuan kecil memiliki banyak uang? Ye Qian telah memberinya kartu ATM. Ketika ia melihat saldo di dalamnya, jumlahnya lebih dari 55 ribu. Ji Mengking tersenyum tipis dan menjawab, restoran ini milik saya. Membebaskan tagihan Anda bukanlah masalah. Mohon jangan menolak. Ye Qian menatapnya dengan tatapan kosong, lalu tertawa dan menjawab, jadi begitu, kalau begitu aku berterima kasih padamu. Ye Qian bukanlah tipe orang yang berpura-pura. Karena Ji Mengking ingin memberi mereka makan gratis, Ye Qian tidak akan menolak. Tapi tentu saja itu hanya karena Ji Mengking sekarang berada dalam situasi keuangan yang jauh lebih baik. Setelah berpamitan pada Ji Mengking, Ye Qian menggenggam tangan Lin Roro saat mereka berjalan keluar. Ji Mengking menatap kosong ke arah punggung Ye Qian yang menjauh. Dia tidak mengerti mengapa Ye Qian berpakaian begitu sederhana. Dia juga hanya mengendarai Honda. Tapi kemudian dia memutuskan bahwa Ye Qian pasti orang yang ramah dan rendah hati. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang dengan santai memberikan 55 ribu kepada orang asing bisa miskin? Bab 22. Bab 22, tuan-tuan muda yang berpura-pura berani. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Lin Roro, yang penuh rasa ingin tahu sepanjang percakapan, bertanya, Ye Qian, mengapa wanita itu memanggilmu, dermawan? Ye Qian tersenyum tipis dan menjawab, suatu ketika di negara F, dia mengalami masalah serius. Aku bertemu dengannya tepat pada waktunya dan membantunya. Ye Qian mengatakannya seolah itu masalah biasa, tetapi Lin Roro tahu bahwa itu tidak mungkin sesederhana itu. Namun karena Ye Qian tidak menjelaskan lebih lanjut, dia tidak bertanya lagi. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak ditanyakan, tetapi jangan dipaksakan untuk ditanyakan jika orang tersebut tidak mau membicarakannya. Ketika saatnya tiba, Ye Qian mungkin akan memutuskan sendiri untuk memberitahunya, jadi dia tidak akan memaksa. Oh, serunya ringan. Kemudian Lin Roro tidak mengatakan apapun lagi. Mereka memasuki bar dan mata Lin Roro menyapu keempat sudut tempat itu. Ketika dia melihat Su Yaying, dia melambaikan tangannya lalu berkata kepada Ye Qian, mereka ada di sana, ayo kita pergi. Ye Qian mengangguk dan menjawab, kau duluan, aku akan menyusul. Baiklah. Tapi jangan sampai kau pergi diam-diam. Lin Roro tersenyum nakal pada Ye Qian, lalu berjalan menuju Su Yaying. Ye Qian berbalik dan duduk di atas meja bar. Dia mengeluarkan $1.500 dari saku dadanya dan menyerahkannya, lalu berkata kepada pelayan bar muda itu, ini pembayarannya, terima kasih atas bantuanmu. Pelayan bar itu tersenyum dan menerima uang itu. Matanya beralih ke Lin Roro dan bertanya, apakah dia pacarmu? Ye Qian tersenyum tipis dan tidak membenarkan apapun. Dia bertanya, apakah kau tahu sesuatu tentang orang-orang di sana? Pelayan bar itu bertanya dengan terkejut, kau tidak mengenal mereka? Lalu mengapa kau bersama mereka? Dia melihat Lin Roro langsung menemui Su Yaying begitu memasuki bar. Dia berpikir bahwa Ye Qian pasti juga mengenal mereka.
Ye Qian menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak mengenal mereka. Aneh sekali, bukan? Pelayan bar itu menjawab, pria yang mengenakan armani itu bernama Ouyang Tianming. Ayahnya adalah wakil sekretaris komite kota Esa City, Ouyang Cheng. Dia seorang tuan muda yang bejat. Dia salah satu dari 4 tuan muda terkenal di Esa City. Anak-anak muda di sekitarnya juga orang-orang berpengaruh. Mereka adalah anak-anak pejabat atau anak-anak taipan. Lihatlah cara tuan muda Ou yang memandang pacarmu, kurasa dia menyukainya, kamu harus berhati-hati. Ye Qian menoleh dan melihat Ouyang Tianming duduk di samping Lin Roro dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Namun, sepertinya Lin Roro tidak memperhatikannya. Ye Qian tersenyum tipis dan menjawab, terima kasih atas perhatianmu. Tapi apa yang menjadi milikku akan selalu menjadi milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dan tidak ada yang berani mengambilnya. Pelayan bar itu menatapnya dengan tatapan kosong, lalu membalas senyumannya dan berkata, kau cukup percaya diri. Ye Qian tersenyum tipis dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia bangkit dan melambaikan tangan kepada pelayan bar lalu berjalan menuju meja Lin Roro. Ketika mereka melihat Ye Qian mendekat, para tuan muda di meja itu menatapnya dengan jijik dan tidak mengatakan apapun. Lin Roro dengan cepat menariknya ke kursi di sampingnya dan bertanya, apa yang kau lakukan barusan? Aku buang air besar, jawab Ye Qian. Lin Roro menatapnya dengan tatapan kosong, lalu dengan kejam mencubit perut Ye Qian di antara jari-jarinya. Para bangsawan muda itu menatapnya dengan penuh kebencian, mereka mengira dia kurang berkelas dan hanyalah orang desa yang tidak beradab. Ye Qian tidak mempedulikan mereka dan menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri lalu meminumnya. Orang-orang itu tidak menyukainya, Ye Qian juga tidak menyukai mereka. Jika Lin Roro tidak ingin datang, dia tidak akan merasa perlu bergaul dengan mereka. Tuan muda Ouyang, kudengar Anda membeli Porsche baru. Kenapa Anda belum mencobanya? Su Yaying melirik Ye Qian dengan jijik, lalu bertanya, mari kita coba. Ouyang Tianming tanpa acuh tak acuh dan menjawab, ini hanya Porsche, bukan sesuatu yang istimewa. Pemilu akan segera datang jadi ayahku menyuruhku untuk tidak mencolok. Kalian semua tahu ayahku adalah wakil sekretaris komite kota, tindakanku seharusnya tidak mencolok di depan umum. Sambil mengatakan ini, dia menatap Lin Roro dengan ekspresi puas diri. Wajahnya berseri-seri. Namun Lin Roro mempertahankan ekspresi normal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tuan muda Ouyang, Anda mengatakan bahwa pemilihan akan segera berlangsung. Apakah akan ada peristiwa besar? Tanya Zhao Xie. Ya, akan ada pertumpahan darah besar-besaran. Tapi World Expo juga sudah hampir tiba. Pemilihan umum kemungkinan besar akan terjadi setelah Expo. Kabar dari dalam adalah, Sekretaris Jenderal Kota mungkin harus kembali untuk diturunkan jabatannya. Jadi, Wakil Sekretaris OU yang pasti akan dipromosikan? Itu patut dirayakan, Tuan Muda Ouyang. Kalau begitu, sudah saatnya saya mengucapkan selamat terlebih dahulu, kata Zhao Xie dengan nada menyanjung. Ouyang Qiu berkata dengan pura-pura berani, belum pasti. 2 wakil sekretaris lainnya juga punya kesempatan. Belum tentu ayahku akan mendapatkannya. Meskipun mengucapkan kata-kata itu, ia sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi senang di wajahnya. Seolah-olah saat ini ayahnya sudah menjadi sekretaris komite kota. Su Yaying menepuk bahu Lin Roro dan berkata, Roro, Tuan muda Ou yang masih belum punya pacar. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sekarang. Lin Roro tersenyum tipis, begitukah? Ouyang Tianming tertawa lalu berkata, Roro, maukah kau menghormatiku dengan menemaniku berdansa? Lin Roro menatapnya dengan tatapan kosong. Kemudian matanya tanpa sadar beralih ke arah Ye Qian, hanya untuk menemukan bahwa pria kasar itu tampak seperti tidak mendengar sepatah kata pun. Dia hanya terus minum anggur sendirian. Lin Roro menatapnya dengan kesal dan memarahinya dalam hati. Dia benar-benar bodoh. Ketika dia hendak menjawab Ouyang Tianming, Ye Qian perlahan meletakkan gelas anggurnya dan menjawab, Tuan muda Ouyang, bukan? Roro adalah pacarku, jika dia ingin berdansa dengan siapapun, hanya denganku. Setelah mengatakan ini, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia menarik tangan Lin Roro dan membawanya ke lantai dansa. Ouyang Tian menatap punggung mereka yang menjauh dengan mata yang dipenuhi kegelapan. Dia mendengus dingin. Zhao Xie dalam hati merasa senang. Pria kecil yang terlalu percaya diri itu berani berkonfrontasi dengan Tuan Muda Ouyang. Dia berkata dengan nada menjilat, Tuan Muda Ouyang, apakah Anda ingin kami memberinya pelajaran?
Benar. Bukankah dia hanya seorang satpam? Sial, dia berani bersikap agresif seperti ini. Saat ayahku melihatnya, aku benar-benar ingin memukulnya. Lin Jian, yang duduk di meja yang sama, tampak marah, seolah-olah Ye Qian telah mencaci maki ibunya. Ouyang Tianming mengangguk-angguk kecil, lalu berkata, jangan berlebihan. Saat ini menjaga ketertiban sangat penting. Tidak baik membuat keributan besar. Beri dia sedikit pelajaran dan semuanya akan baik-baik saja. Meskipun mereka sudah mendengar kata-kata Tuan Muda Ouyang, kelompok itu masih belum bertindak. Lin Jian ini bukanlah orang yang hebat. Bersama Tuan Muda Ouyang dia seperti tikus di sarang ular. Ayahnya dulu adalah kontraktor tenaga kerja, baru-baru ini dia memulai bisnis konstruksinya. Dia menggunakan koneksinya di kota SH sehingga bisnis mereka berkembang pesat dalam beberapa tahun. Mereka menjadi kaya begitu saja. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang yang baru kaya dan baru memulai bisnisnya. Bab 23. Di lantai dansa, Lin Roro menyeringai pada Ye Qian dan berkata, apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kau mengulanginya? Apa? Apa yang barusan kukatakan? Ye Qian pura-pura tidak tahu, tapi tentu saja dia tahu apa yang dimaksud Lin Roro dengan kata-kata, Roro adalah pacarku. Namun, dia sengaja ingin bercanda dengan gadis manis ini sebentar. Kau tahu. Lin Roro cemberut dengan main-main. Aku benar-benar tidak tahu, jawab Ye Qian, tampak sangat bingung. Kau, sungguh menyebalkan. Lin Roro memprotes dengan imut sambil memukul dadanya dengan tinju kecilnya. Ye Qian menggenggam tangannya. Seolah tulangnya lembut dan halus, kulitnya indah dan cerah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Lin Roro adalah pacar Ye Qian. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Lin Roro tersenyum manis. Ia dengan senang hati menyandarkan kepalanya di dada Ye Qian. Di sisi lain, Ouyang Tianming melihat pemandangan ini, dan mendengus, Heng. Ia tidak cemburu karena ia sangat menyukai Lin Roro, tetapi karena ia tidak ingin orang lain memiliki apa yang tidak dimilikinya, apalagi membiarkan si udik Ye Qian ini memilikinya. Ia tidak bisa melupakan ini, rasanya seperti tamparan di wajah. Ye Qian sama sekali tidak memperhatikan kelompok orang-orang yang sok berani itu. Kelompok ini hanya mengandalkan keluarga mereka untuk kekuasaan dan pengaruh. Mereka hanyalah tuan muda yang arogan dan despotik. Orang yang dia pedulikan adalah Lin Roro. Saat Ye Qian dan Lin Roro menikmati momen manis dan bahagia mereka, Su Yai mendekati mereka dan tersenyum pada Ye Qian sambil berkata, aku dan Roro sudah lama tidak bertemu. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Izinkan aku meminjamnya sebentar. Alis Ye Qian berkerut, ia membenci bagaimana gadis itu tidak beradaptasi dengan keadaan saat ini. Tapi ia sudah menduga niat gadis ini. Ia tidak punya apapun untuk dikatakan kepada Lin Roro, ia hanya ingin menjauhkannya darinya. Upaya ini, tanpa perlu penjelasan, kemungkinan besar adalah ulah para tuan muda yang sedang membuat masalah. Lin Roro tidak berpikir bahwa dia tampak sebodoh itu. Gadis satunya cerdik dan takut motifnya telah ditebak. Jadi dia berkata dengan cara yang tampak seolah-olah dia tidak mau, oh, manis sekali. Aku tidak ingin memisahkan kalian berdua. Lebih baik pakai lem saja untuk merekatkan kalian berdua. Su Yaying menggoda sambil tersenyum. Ye Qian tersenyum pada Lin Roro dan berkata, tidak apa-apa. Kamu dan temanmu silakan bersantai dan mengobrol. Ketika Lin Roro melihat ekspresi percaya diri Ye Qian, dia mengangguk. Ye Qian kembali ke tempat duduknya dan menuangkan anggur ke dalam gelasnya. Dia menyilangkan satu kaki di atas kaki lainnya dan perlahan meneguknya. Xiaozi, biar kukatakan yang sebenarnya. Tuan muda Ou yang telah jatuh cinta pada pacarmu. Sebaiknya kau menyerah. Mengerti? Lin Qian menatap Ye Qian dan berkata dengan agresif. Tentu, jawab Ye Qian dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang keluar dari mulutnya itu justru membuatnya terkejut. Awalnya ia memikirkan berbagai cara untuk memaksanya, tetapi tidak menyangka akan semudah ini. Rupanya, pemuda ini tampaknya hanyalah seorang pengecut tanpa sedikit pun keberanian. HMPH. Wah, nak, kau cukup bijaksana. Ikuti Tuan Muda Ouyang, dan di masa depanmu pasti akan ada keuntungan. Lin Jian berkata dengan bangga. Katakan padanya, aku melihat ibunya, dan dengan patuh menyuruhnya mengantarkan ibunya ke tempat tidurku. Kau mengerti?
Ye Qian berkata dengan ringan sambil mempertahankan penampilan acuh tak acuhnya. Seolah-olah ini adalah hal yang wajar dan sudah bisa diduga. Dasar bajingan gila, apa yang kau katakan? Anak muda, apakah kau sudah bosan hidup? Lin Jian tidak menunggu Ouyang Tianming bereaksi kasar, ia langsung berdiri dengan marah lalu berteriak, mengambil botol bir di atas meja dan menghampiri Ye Qian untuk menghantamkannya ke kepalanya. Di counterbar, bartender cantik itu melihat kejadian tersebut dan dengan gugup menutup mulutnya. Perkelahian di dalam bar adalah hal biasa yang sering ia lihat, tetapi hari ini berbeda. Itu adalah pria yang ia kagumi. Dalam hatinya bagaimana mungkin ia tidak khawatir. Berada di sisi lain bar, Lindong dan beberapa bawahannya melihat kejadian tersebut dan tiba-tiba gemetar. Mengingat kejadian yang terjadi beberapa hari yang lalu, masih ada rasa takut yang tersisa. Mereka tidak bisa tidak berdoa dalam hati untuk Lin Jian. Pria ini jelas-jelas mencari kematian. Dalam sekejap, tangan Lin Jian memegang botol bir dan menggerakkannya untuk mencoba menghantam kepala Ye Qian. Tubuh Ye Qian menghindar dengan ceroboh, lalu dengan mudah mengambil botol di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Lin Jian. Kelompok kakak-kakak gila ini, Ye Qian tentu saja tidak menganggap enteng mereka. Sebuah botol menghantam kepala Lin Jian, dan darah langsung mengalir deras. Ia melanjutkan dengan menendangnya, yang membuatnya terlempar ke udara hingga roboh. Dengan nada menghina ia berkata, "Aku bermain dengan ganas. Aku, ayahmu, telah bertarung sementara kau masih menyusu dan minum susu ibumu." Biasanya mengandalkan pengaruh ayahnya dan juga hubungannya dengan Ouyang Tianming, Lin Jian selalu menindas orang lain. Bagaimana mungkin orang lain berani memukulnya? Melihat kepalanya, ia langsung menjerit, rasa takut terpancar di wajahnya. "Ah, darah, darah," teriak Lin Jian ketakutan. Orang-orang lain tercengang, jelas tidak ada yang menduga Ye Qian akan begitu garang, dan kerumunan langsung menatap kosong. Terutama Zhao Xie yang bekerja di Departemen Kehakiman, meskipun dia hanya seorang pegawai sipil biasa, bahkan orang biasa yang bertemu dengannya akan menghormatinya. Di mana lagi dia akan melihat pemandangan seperti ini, seketika dari ujung kepala hingga ujung kaki dia gemetar ketakutan. Saudara-saudara tuan muda lainnya kemudian menatap kosong sejenak, lalu menanggapi dengan menghampiri, satu demi satu mendekati Ye Qian dengan botol bir di tangan mereka. "Dage, apa yang harus kita lakukan?" Tidak jauh dari situ, Xiao Di dari Lindong berkata, "Bagaimana kalau kita pergi membantunya?" Meskipun mereka semua hanyalah pencuri, tetapi mereka adalah orang biasa. Sejak dulu mereka telah menyaksikan perilaku dan perbuatan keluarga pejabat kaya yang manja itu. Oleh karena itu, melihat Ye Qian dikepung dari segala sisi, mereka juga merasa agak tersinggung dengan ketidakadilan tersebut. Lindong membuka matanya lebar-lebar dengan sedih. "Apakah menurutmu dia butuh bantuan kita?" Xiao Di sedikit terkejut, tetapi segera mengerti. Memang, dia telah melihat sendiri kekuatan Ye Qian yang tak tergoyahkan. Bagaimana mungkin para tuan muda itu bisa menandinginya? Bahkan, mengenai Ye Qian, meskipun ada permusuhan antara kelompok Lindong dan dirinya, mereka tidak bisa membencinya. Sebagai seorang gangster, memang ada kalanya keadaan menjadi buruk. Dipukuli oleh Ye Qian adalah karena mereka tidak memiliki iris mata. Malam ini dia datang membawa uang untuk diberikan kepada Ye Qian dan kebetulan melihat situasi ini. Di satu sisi ada Ye Qian yang kuat dan gagah berani, dan di sisi lain ada putra-putra pejabat dengan pendukung yang kuat. Dia tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Dia memutuskan untuk tidak membantu kedua pihak, itu adalah pilihan terbaik. Dia juga tidak ingin dikaitkan dengan Ye Qian. Setelah dia memberinya uang malam ini, masalah itu akan dianggap selesai. Dia tidak pernah ingin melihatnya lagi seumur hidup ini. Adapun balas dendam, dia tidak memiliki rencana seperti itu. TL, mata yang tidak memiliki iris berarti seseorang yang tidak bisa menilai orang lain dengan baik. Cao, siapa yang berani-beraninya membuat masalah di tempatku? Bosan hidup? Saat itu, sebuah suara marah terdengar. Para tuan muda itu menatap kosong. Ye Qian tidak melepaskan kesempatan baik ini, dia menendang mereka semua dengan satu kaki. "Selagi kalian sakit, aku akan membunuh kalian." Itu adalah kata-kata bijak. Meskipun Ye Qian tidak perlu melancarkan serangan mendadak, jika dia bisa menghemat beberapa langkah, mengapa tidak? Lagi pula, Ye Qian tidak menganggap dirinya bangsawan. Dia adalah orang dengan status sosial rendah. Sesekali melakukan sesuatu yang tercela seharusnya tidak terlalu buruk. Terutama terhadap sekelompok tuan muda yang berpura-pura menjadi orang tangguh, itu adalah sebuah kesenangan. Bab 24, Teman Lama, kita bertemu lagi. Dari awal hingga akhir,
Yang Tianmeng tidak bergerak sedikit pun. Bukan karena dia meniru para master bela diri dari film yang hanya menunjukkan jurus mereka di saat-saat paling krusial. Bukan juga karena dia takut, melainkan karena dia merasa tidak perlu melakukan ini sendiri. Dia memiliki begitu banyak bawahan, jika dia sendiri yang menangani pertarungan mereka, bukankah itu akan menurunkan martabatnya? Sejujurnya, dia memang tidak takut, ayahnya sendiri adalah wakil sekretaris Shanghai. Semua anjing harus mendengarkan tuannya, orang-orang di Shanghai yang berani menyakitinya sangat sedikit. Dia tidak bergerak dan Ye Qian juga tidak berinisiatif untuk memprovokasinya. Setelah menyelesaikan masalah dengan para anak buahnya, Ye Qian perlahan duduk dan mengambil anggur di atas meja lalu meneguknya perlahan. Dia melirik kelompok yang meratap di lantai dengan pandangan meremehkan dan berkata, "Dasar masokis sialan." Saat itu, Lin Roro dan Su Yaying berlari kembali. Lin Roro bertanya dengan khawatir, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Qian tersenyum tipis, merasa sangat senang dengan perhatian Lin Roro. Dia berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Sejak kecil hingga sekarang saya tidak pernah kalah dalam pertarungan." Lin Roro menatapnya dengan tajam, matanya dipenuhi kekhawatiran seorang kekasih. Zhao Xie di samping tampak sangat menyedihkan. Dia tidak bergabung dengan yang lain ketika mereka mengeroyok Ye Qian karena dia sangat takut. Dia tetap tinggal di belakang sambil gemetar ketakutan. Tetapi secara tidak sengaja, seseorang yang ditendang Ye Qian terlempar ke arahnya dan seluruh tubuhnya ikut terlempar ke udara, menyebabkan beberapa tulangnya patah, sehingga sekarang dia menangis terseduh-seduh di tanah. Su Yaying berlari ke sisi Zhao Xie dan menyandarkannya padanya. Dia menatap Ye Qian dengan tajam, tetapi hanya mendapat tatapan setajam pedang darinya yang membuatnya gemetar. Dia menoleh ke Lin Roro dan dengan marah berkata, "Roro, pacar macam apa yang kau bawa ke sini?" "Dia bajingan." Lin Roro tak mau kalah, menjawab, "Seorang penjahat?" "Yah, aku suka penjahat. Setidaknya dia lebih kuat daripada pacarmu yang hanya seorang kaki tangan yang mengikuti orang lain." "Kau?" Su Yaying tidak menyangka Lin Roro akan tiba-tiba menjawabnya, dan hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Lin Roro mendengus jijik dan berkata, "Su Yaying, jangan berpikir bahwa hanya karena kau mendapatkan pekerjaan di pemerintahan, kau telah berubah menjadi burung phoenix. Burung pegar akan selalu menjadi burung pegar, ia tidak akan pernah menjadi burung phoenix. Mimpimu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Bermimpilah menjadi burung phoenix dan kau akan bangun dan mendapati dirimu telah menjadi ayam sebagai hidangan pembuka untuk disantap bersama bir." Ye Qian tidak menyangka Lin Roro akan seberani ini dan menatapnya dengan tatapan kosong. Dia mengacungkan jempol sambil berkata, "Kau hebat." Lin Roro merasa senang dan tersenyum, lalu memeluk Ye Qian erat-erat. Wang Hu, harimau, adalah seorang penjaga keamanan di bar Bewichet. Dia tidak memiliki pengaruh besar di daerah ini, tetapi tetap memiliki sedikit reputasi. Karena dia, tidak banyak orang yang membuat masalah di bar tersebut. Dia sedang berada di kantor mencoba merayu seorang gadis cantik ketika seorang adik laki-laki datang untuk memberitahunya bahwa Tuan Muda Yang telah datang. Dia sangat mengenal nama besar Tuan Muda Yang. Meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat diterima oleh hati nuraninya, dalam berbisnis, yang terpenting adalah uang, bukan perasaan. Jadi dia memutuskan untuk menghampirinya untuk memberi hormat. Dia tidak menyangka akan melihat masalah begitu dia keluar. Sekelompok orang mengepungnya. Dia berteriak agar mereka berhenti. Siapa sangka orang yang dikepung itu tidak akan menghormatinya, dengan satu kaki dia membuat semua orang itu jatuh tersungkur ke lantai. Ketika ia melihat dengan jelas sekelompok orang yang kalah tergeletak di lantai, ia menatap kosong. Mereka adalah orang-orang Tuan Muda Yang. Tidak banyak orang di Shanghai yang berani mengangkat tangan kepada orang-orang Tuan Muda Yang. Apalagi, jika Tuan Muda Yang sampai mendapat masalah di tempat usahanya sendiri, ia khawatir hari-hari mendatangnya tidak akan baik. Bahkan jika Tuan Muda yang memutuskan untuk tidak mempersulitnya, kejadian buruk tetap akan mencoreng reputasinya. Ia membawa serta 3 adik laki-lakinya. Wang Hu dengan marah bergegas menghampiri mereka. Ia melihat Tuan Muda yang duduk dengan tenang dan hatinya akhirnya lega. Dengan anggukan kecil, Wang Hu berkata kepada Yang Tianming, "Tuan Muda Yang." Yang Tianming mengangguk pelan dan berkata, "N." Dia tidak mengatakan apapun lebih lanjut. Wang Hu mengalihkan pandangannya ke Ye Qian dan berkata dengan suara penuh kebencian, "Aksi kakak sangat brutal. Tidak tahu dari mana kakak berasal? Kedai ini berada di bawah perlindunganku. Apa yang dilakukan kakak sudah keterlaluan."
Ye Qian menatap Wang Hu dan tersenyum dalam hati. Berpikir, tidak buruk jika si brengsek ini ikut campur di sini. Lalu dia menjawab, kelompok ini hanya menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Jika aku tidak memberi mereka pelajaran, aku khawatir mereka akan selamanya menjadi jahat. Mendengar ucapan Ye Qian, ekspresi Ouyang Tianming dengan cepat berubah menjadi ketakutan yang suram. Tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Wang Hu tercengang, dia tidak menyangka anak sapi muda ini tidak takut pada harimau. Pendukung macam apa yang dimilikinya sehingga dia tidak menganggap penting Ouyang Tianming dan orang-orangnya? Setelah beberapa saat, Wang Hu merasa berada dalam situasi sulit. Dia tidak yakin dengan situasi pihak lawan sehingga dia tidak tahu apakah aman untuk dengan gegabah menyinggungnya. Tetapi, Tuan Muda Ouyang juga tidak boleh disinggung. Setelah terdiam sejenak, mata Wang Hu tanpa sadar menoleh ke arah Ouyang Tianming. Ouyang Tianming tampak seolah tidak memperhatikan tatapan Wang Hu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ini wilayahmu. Lakukan sesukamu." Meskipun kata-katanya biasa saja, namun makna di baliknya jelas. Dia jelas-jelas memberi Wang Hu pembenaran untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Wang Hu mengumpat dalam hati, "Sialan, jelas kalian semua yang menyebabkan keributan ini. Sekarang setelah dikalahkan kalian malah menyerahkan masalah ini kepada ayah ini, Cao." Wang Hu tidak mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Dia menatap Ye Qian dan berkata, "Saudara, apa yang harus kita lakukan di sini? Setidaknya kau harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, akan sangat sulit bagiku untuk bertindak." Ye Qian tersenyum tipis dan menjawab, "Huzi, harimau, kau sekarang telah berubah menjadi nenek tua. Jadi kau juga telah belajar bagaimana menjilat orang-orang berkuasa dan menampar pantat kuda?" Wang Hu menatap Ye Qian dengan heran. Dia tidak menyangka Ye Qian akan memperlakukannya seperti ini. Dari cara bicaranya, bahkan terdengar seperti dia mengenalnya. Namun, dia berusaha keras mengingat-ingat, tetapi dari awal hingga akhir dia tidak ingat di mana atau kapan dia pernah melihat Ye Qian sebelumnya. Dengan bingung, dia bertanya, "Anda adalah apa? Kau tidak ingat aku? Saat kau dipukuli, akulah yang menyelamatkanmu." Ye Qian tersenyum tipis dan menjawab. Wang Hu menatap kosong, dan dengan cermat mengamati wajah Ye Qian. Ia merasakan sedikit deja vu. Tiba-tiba, sesosok muncul di benaknya. Wang Hu berteriak kaget, Kau Erge?" Bab 25. Melihat Wang Hu akhirnya mengingatnya, Ye Qian tersenyum tipis, lalu berkata, "Hei, panggil saja aku Erge seperti biasa." Saat masih kecil, Wang Hu dan Ye Qian tinggal di permukiman kumuh yang sama. Mereka berdua mirip, sejak kecil mereka berdua putus sekolah. Wang Hu mengikuti seorang bos geng, tetapi itu bukan pergaulan yang menguntungkan. Bos itu tidak hanya sering menyiksanya, tetapi jika ia mengalami kesulitan, bos itu tidak pernah membantunya. Suatu kali, karena gagal mencuri uang, ia dicambuk hingga berdarah. Ketika Ye Qian melihat ini, ia dengan kejam memarahinya. "Aku sudah bilang jangan mengikuti orang itu, dan kau tidak percaya. Lihat dirimu sekarang. Ini tidak akan berhasil. Aku pasti akan membantumu membalas dendam." Saat itu Wang Hu tidak seganas ini. Ketika masih muda, dia sangat lemah dan penakut. Saat mendengar kata-kata Ye Qian, dia langsung berkata, Jangan. Dia punya banyak orang di bawahnya. Kita bukan tandingan baginya." Ye Qian tersenyum sinis dan menjawab, "Apakah dia selalu ditemani saudara-saudaranya 24/7? Jangan khawatir. Apa yang dia hutangkan padamu akan kubalas dengan bunga." Apa yang dikatakan Ye Qian, itulah yang dilakukannya. Setelah hari itu, Ye Qian mengikuti bos Wang Hu selama 24 jam, mencari kesempatan untuk membalas dendam. Suatu malam, bos Wang Hu keluar dari bar setelah minum-minum. Ye Qian langsung menyerang dan menusuknya 8 kali dengan pisau. Pada akhirnya bos itu selamat, tetapi sejak hari itu ia hidup sebagai penyandang disabilitas. Selain Wang Hu, tidak ada orang lain yang tahu siapa pelakunya. Setelah kejadian itu, Wang Hu mengikuti Ye Qian hingga Ye Qian terpaksa melarikan diri sebagai buronan. "Erge!" teriak Wang Hu sambil memeluk Ye Qian. Suaranya menjadi serak, dan ia tak kuasa menahan air mata. Ye Qian tersenyum tipis, menepuk bahunya lalu berkata, "Kau sekarang sudah menjadi dage? Kau masih menangis? Apakah kau tidak takut orang lain akan menertawakanmu? Kalau mereka mau tertawa, biarkan saja, aku tidak peduli." Wang Hu memeluk Ye Qian erat-erat, "Kau tak perlu berkata apa-apa, kami mengerti."
Di sampingnya, Ouyang Tianming tak kuasa menatap kosong, ia jelas tidak menyangka Ye Qian akrab dengan Wang Hu. Terlebih lagi, berdasarkan tingkah laku mereka, perasaan mereka satu sama lain cukup baik. Ouyang Tianming awalnya ingin menggunakan Wang Hu untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Qian, tetapi sekarang keadaan berbalik dari yang ia harapkan, dan tak dapat dihindari bahwa di dalam hatinya ia merasa tidak puas. Namun dalam hatinya ia diam-diam berpikir, hubungan dengan seorang kakak dari dunia bawah, dan ditambah lagi keahliannya yang begitu bagus, mungkinkah menjadi seorang penjaga keamanan ternyata tidak sesederhana itu? Sepertinya ia tidak punya pilihan lain selain sekali lagi menguji Ye Qian. Melihat Wang Hu begitu bersemangat, Lin Roro tak kuasa menahan rasa iri. Di dunia yang mementingkan diri sendiri ini, memiliki persahabatan layaknya seorang saudara sungguh sulit ditemukan. Erge, kapan kau kembali? Kenapa kau tidak datang mencariku? Tanya Wang Hu sambil melepaskan Ye Qian. Aku baru kembali beberapa hari yang lalu, itu saja, aku tidak punya cukup waktu, kata Ye Qian. Tidak masalah, kau harus tetap di sini, kau tidak boleh pergi. Aku akan mentraktirmu. Kita bersaudara tidak akan pulang sampai kita mabuk, kata Wang Hu. Ye Qian menoleh dan melirik Lin Roro, bersiap untuk menolak. Saat itu, Lin Roro membuka mulutnya dan berkata, baiklah, bolehkah dia membawa seseorang atau tidak? Wang Hu menatap kosong, lalu segera tersenyum lembut dan berkata, tentu saja bisa, tanpa ragu bisa, karena Ersao ingin datang, tidak ada yang lebih baik dari itu. Atau kalau tidak, ketika Erge pulang dalam keadaan mabuk, dia bisa dihukum dengan berlutut. Lin Roro berkata, bagaimana mungkin aku sekejam itu? Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Ouyang Tianming di sampingnya tampak sangat marah. Wang Hu menoleh ke arah Ouyang Tianming dan berkata, Tuan Muda Ouyang, saya tidak peduli siapa yang benar atau salah dalam masalah hari ini, Ye Qian adalah erge saya, masalahnya adalah masalah saya. Saya akan menanggung biaya pengobatan mereka. Jika lain kali Tuan Muda Ouyang merasa tidak nyaman, datanglah menemui saya, dan saya akan menyelesaikan masalah ini. Ouyang Tianming mendengus dingin dan berkata, Wang Hu, apakah kau pikir kau sendiri mampu melawan? Wang Hu dengan tegas menjawab, Tuan Muda Ouyang, jangan berlebihan, Anda membuat anjing ingin melompati tembok, jika Anda benar-benar berniat memperburuk situasi ini, ketahuilah bahwa saya tidak takut pada Anda. Jika Anda berjalan di malam hari untuk waktu yang lama, selalu ada kemungkinan bertemu hantu. Wang Hu menjawab dengan cara biasa, tetapi nada ini tampaknya mengandung makna peringatan. Dia jelas mengatakan, jika Ouyang Tianming ingin membuat masalah, dia harus berhati-hati lain kali, atau lain kali dia keluar di malam hari dia mungkin akan dipukuli. TL, anjing ingin melompati tembok, Anda memaksa seseorang melakukan sesuatu yang biasanya tidak akan dia lakukan tanpa tekanan. Baiklah, kalau begitu kita pergi menemui dokter. Ouyang Tianming mendengus dingin sambil berdiri. Dari awal hingga akhir dia tidak mengangkat tangan, dia bukan tipe orang yang impulsif, melainkan termasuk karakter yang licik. Baginya, kejadian ini membuatnya kehilangan banyak muka. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali mukanya, bagaimana Ouyang Tianming masih bisa bergaul di Shanghai? Bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya sebagai salah satu dari 4 tuan muda Shanghai? Dia melangkah beberapa langkah ke arah Ye Qian, ekspresi Ouyang Tianming sedikit berubah, dia membisikkan sesuatu ke telinga Ye Qian dan berkata dengan suara lembut, tidak ada wanita yang kusuka yang pernah lolos dariku, aku akan membuatmu memohon padaku untuk mengambil pacarmu. Ingat kata-kataku. Ye Qian tersenyum tipis dan menjawab, sebaiknya kau menyapa ibumu dulu saat sampai di rumah. Kalau tidak, saat tiba waktunya kau memohon padaku untuk menjemputnya dan dia tidak siap serta seperti ikan mati, itu tidak akan menarik. Wajah Ouyang Tianming memucat karena takut, seolah-olah awan badai gelap telah muncul di atasnya. Heng! Dia mendengus dingin, lalu Ouyang Tianming meninggalkan bar. Para anak buahnya bergegas bangun dan mengikutinya. Setelah Ouyang Tianming dan yang lainnya pergi, Wang Hu dengan penuh kasih sayang menarik Ye Qian duduk dan berkata, Erge, kemana kau pergi selama ini? Kau tidak tahu betapa aku merindukanmu. Tidakkah kau ingat bagaimana kita saat masih kecil? Setiap kali kau mengintip janda Wang mandi, aku selalu mengawasimu. Saat itu aku berpikir kita bersaudara akan bersama selamanya dan itu akan sangat menyenangkan. Sekarang kau kembali, kita bersaudara bisa berjuang berdampingan lagi. Wang Hu ini berbicara sangat belak-belakan, dia bahkan tidak mempertimbangkan situasinya, membuat Ye Qian merasa canggung. Dia memaksakan tawa dan menatap Lin Roro lalu menjelaskan, aku anak yang nakal, hanya penasaran. Lin Roro menatapnya dengan tajam dan menjawab, oh,
Aku tidak akan menyangka. Dia tidak marah. Anak laki-laki mana yang tidak nakal di masa mudanya dan tidak penasaran dengan lawan jenis? Lagi pula, hal-hal itu sudah terjadi di masa lalu. Ketika mendengar percakapan itu, Wang Hu menyadari bahwa dia telah salah bicara dan memaksakan tawa lalu berkata, pahlawan di antara para wanita, begitu berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Jangan khawatir, santai saja. Lin Roro, sang pahlawan di antara para wanita, tidak berani menerima sanjungan ini. Namun, si penjilat Wang Hu ini telah membuatnya merasa nyaman, terutama dengan memanggilnya Ersao. Sungguh manis mendengarnya.